Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-180. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan. Demikianlah, beberapa saat kemudian, Wijang dan Paksi Pamekas pun minta diri untuk kembali ke rumah Ki Bekel sekaligus minta diri bahwa esok lusa mereka akan melanjutkan pengembaraan mereka. Ketika mereka sampai di rumah Ki Bekel di padukuhan yang miskin itu, Ki Bekel sudah berada di biliknya. Ki Bekel memang ingin segera tidur agar besok dapat bangun pagi-pagi. Wijang dan Paksi Pamekas tidak berusaha menemuinya. Ketika mereka melihat di ruang dalam lampu sudah menjadi redup, maka mereka pun langsung pergi ke bilik mereka di gandok itu. Apakah Ki Bekel tidur tanpa mandi lebih dahulu? Desis Paksi Pamekas. Ah, tentu tidak. Bukankah kita agak lama berbincang di rumah Ki Temang? Sahut Wijang. Ketika keduanya membuka pintu bilik mereka di gandok, mereka tertegun. Mereka melihat di dalam bilik mereka telah tersedia makan malam mereka. Agaknya Ki Bekel sudah terlalu lama menunggui, sehingga akhirnya Ki Bekel itu makan lebih dahulu sebelum pergi ke bilik tidurnya. Kita memang belum makan malam, desis Wijang. Paksi Pamekas mengangguk-angguk. Ia pun kemudian duduk di amben panjang sambil meraih mangkuk untuk menyendok nasi sebagaimana Wijang. Kita cuci mangkuknya di sumur saja sambil mencuci kaki dan tangan, berkata Paksi Pamekas. Yang lain bagaimana? Mangkuk yang masih berisi sayur serta ceding nasinya yang masih tersisa. Biarlah di situ saja. Keduanya pun kemudian pergi ke sumur untuk mencuci mangkuk, sekaligus mencuci kaki dan tangan mereka. Seperti biasanya keduanya bangun pagi-pagi sekali, tetapi hari itu Ki Bekel pun bangun lebih pagi. Meskipun demikian, ketika Ki Bekel pergi ke pakiwan itu, Paksi yang sedang menimba air itu ternyata sudah mandi lebih dahulu. Jadi hari ini aku masih kalah lagi, berkata Ki Bekel. Paksi Pamekas tertawa. Katanya, hehehe, Ki Bekel harus berpacu lebih cepat untuk dapat mengalahkan kami. Dengan demikian, maka aku sudah tidak mempunyai kesempatan lagi untuk memenangkannya. Aku tidak yakin bahwa besok pagi aku dapat bangun lebih pagi, kecuali jika kalian sengaja bangun lebih siang dan tidak segera berangkat. Paksi masih saja tertawa. Katanya, hehehe, apakah kami harus memberi satu kesempatan pada hari kami yang terakhir? Ki Bekel pun tertawa pula. Setelah selesai bebenah diri serta makan pagi, maka ketiganya pun telah berangkat ke gumuk kecil. Kepada Nyi Bekel, Ki Bekel pun berpesan, jika ada orang yang mencari aku, biarlah Ki Kami Tua menyelesaikan masalahnya, kecuali masalah pribadi. Hanya jika persoalannya tidak terpecahkan, biarlah Ki Kami Tua menyusul aku ke gumuk kecil. Baik Ki Bekel, jawab Nyi Bekel.
Ternyata ketikanya sampai ke gumuk kecil lebih pagi sedikit dari sehari sebelumnya, mereka datang hampir bersamaan dengan kedatangan Trimo dan dua orang anak muda yang lain. Baru kemudian yang lain menyusul. Sebagaimana harapan Wijang dan Paksi, ternyata yang datang menjadi lebih banyak lagi. Dua orang anak muda yang sebelumnya tidak nampak, pagi itu datang bersama kawan-kawannya ke gumuk kecil itu. "Selamat datang," berkata Ki Bekel. "Di sini kita sedang membangunkan sebuah harapan. Berhasil atau tidak, itu persoalan nanti. Yang penting kita sudah berbuat sesuatu dengan pertimbangan dan perhitungan yang mapan. Bukan asal saja melakukan sesuatu yang mungkin sia-sia. Jika yang kita kerjakan ini juga sia-sia dan harapan kita terlepas, apa boleh buat? Itu berarti bahwa otak kita masih belum cukup tajam untuk merencanakan kerja yang dapat menjanjikan hari depan yang lebih baik. Meskipun demikian, kita sudah mendapatkan satu pengalaman yang akan dapat kita kembangkan di kemudian hari." Kedua orang anak muda yang baru datang itu mengangguk. Seorang di antaranya berkata, "Aku mohon maaf Ki Bekel bahwa aku telah terlambat mengambil bagian dalam kerja ini. Meskipun mungkin tenaga dan kemampuan kami tidak berarti apa-apa, tetapi kesediaan kami untuk ikut merupakan kepedulian kami terhadap kampung halaman kita." Tidak ada yang terlambat. Yang datang kemudian pun tidak terlambat. Kerja masih panjang. Mungkin masih 1-2 musim lagi sebelum kita benar-benar menikmati hasilnya. Tetapi jika kerja tidak dimulai, maka yang 2 musim itu pun tidak akan pernah datang sampai anak cucu kita sekalipun. "Ya Ki Bekel, kami mengerti." "Nah, sekarang setelah beristirahat sebentar, maka kita akan mulai dengan kerja kita hari ini." Anak-anak muda itu pun segera bangkit. Seperti hari-hari sebelumnya, mereka pun segera mulai dengan kerja mereka. Yang akan mereka lakukan pada hari itu adalah menyelesaikan satu jalur talang air lebih dahulu. Seperti di hari sebelumnya, maka rasa-rasanya kerja itu menjadi semakin menarik. Tidak lagi terasa ada ketegangan dan keterpaksaan. Bahkan ada di antara anak-anak muda itu yang bekerja sambil berdendang. Suaranya memanjat naik gumuk-gumuk kecil di kaki gunung itu. Ketika panas matahari terasa mengusik kulit mereka, maka mereka pun mulai bermain-main dengan air yang menyusup keluar dari celah-celah batu padas yang lumutan dan licin itu. Betapa segarnya! Ketika matahari naik sepenggalah, maka Wijang dan Paksi pun segera mengajak kawan-kawannya untuk memasang talang bambu yang sudah mereka persiapkan untuk satu jalur lebih dahulu. Demikianlah, maka anak-anak muda itu pun telah mengusung bambu-bambu yang sekat ruasnya sudah dihilangkan, diletakkan membujur panjang dari gumuk itu sampai ke bulak padukuhan mereka. Di ujung bulak pada jarak yang terdekat, terdapat sekotak sawah Mbah Recep yang kering. Tanahnya nampak pecah-pecah karena kepanasan oleh terik matahari di musim panas. Ternyata kerja itu benar-benar kerja yang berat. Keringat anak-anak muda itu telah membasahi pakaian mereka. Beberapa orang di antara mereka bahkan telah membuka baju mereka untuk melindungi panas matahari. Mereka mengenakan caping bambu yang lebar. Demikian bambu itu sudah ditempatkan di sepanjang jarak yang diperlukan. Maka mereka pun bersama-sama telah menyambung bambu-bambu itu. Sementara yang lain telah memasang tiang-tiang bambu pendek untuk mengatur ketinggian talang itu.
Kerja yang berat itu justru menjadi sangat menarik. Tidak seorang pun di antara mereka yang mengeluh. Kerja itu dihentikan pada saat matahari tepat mencapai puncaknya. Dengan lantang Wijang pun berkata, "Beristirahatlah, matahari berada tepat di puncak langit. Nanti kita akan melanjutkannya lagi." Sementara itu, dua orang perempuan telah datang sambil membawa kendi berisi wedang sereh yang sudah dingin, bakul berisi nasi serta sayur dan sekedar lauknya, botok melandingan yang bahannya dapat dicari di kebun sendiri, dan kelapa dan buah melandingan. Seperti sebelumnya, maka Ki Bekel pun ikut makan pula bersama anak-anak muda itu. Sebagaimana anak-anak muda itu pula, maka Ki Bekel pun makan dengan lahapnya. Oleh kerja yang berat, terik matahari yang menyengat serta memang sudah waktunya, maka perut mereka memang terasa lapar. Apalagi mereka yang tidak sempat makan pagi di rumah, mungkin karena waktu yang terlalu pagi, sehingga orang tuanya belum sempat menanak nasi, apalagi membuat sayur. Tetapi ada pula yang memang tidak tersedia bahan untuk menyiapkan makan pagi. Setelah makan siang, maka mereka pun mendapat kesempatan untuk beristirahat sejenak. Ada di antara mereka yang duduk-duduk di atas batu di pinggir kolam yang mereka buat untuk menampung air. Ada yang duduk bersandar pepohonan sambil terkantuk-kantuk oleh silirnya angin. Bahkan ada di antara mereka yang benar-benar tertidur nyenyak di bawah sebatang pohon yang rindang. Demikian saja mereka berbaring di atas rerumputan. Ki Bekel, Wijang dan Paksi Pamekasan duduk di atas setumpuk bambu yang masih sedang digarap untuk dihilangkan sekat ruasnya. Sedangkan Ki Bekel sempat juga berbaring di bawah bayangan dedaunan yang lebat. Bajunya dibukanya di bagian dadanya sambil dikipasi dengan caping bambunya. Seperti hari sebelumnya, mereka beristirahat beberapa lama. Wijang dan Paksi dengan sengaja tidak mendekati Ki Bekel agar mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara tentang sikap Ki Demang yang masih harus menyembunyikan cacatnya sampai waktu yang dianggapnya tepat. Ketika matahari sudah sedikit melewati puncak, maka Wijang dan Paksi Pamekasan pun telah bangkit berdiri. Didekatinya Ki Bekel yang masih berbaring sambil mengipasi dadanya dengan caping bambunya. "Kita mulai lagi, Ki Bekel." Ki Bekel tidak ingin bermalas-malasan lagi. Ia pun segera bangkit sambil berkata, "Baik, kita akan mulai lagi." Demikianlah, maka derap kerja yang semakin menarik bagi anak-anak muda itu telah dimulai lagi. Wijang dan Paksi bersama beberapa orang telah menyambung bambu yang satu dengan bambu berikutnya. Kerja itu memang membutuhkan ketelatenan. Sementara itu, matahari bergerak terus di putaran langit yang cerah. Tidak selembar awan pun yang nampak bergerak di udara. Di sebelah utara nampak segumpal kecil awan berlabuh di cakrawala. Keringat telah membasahi seluruh tubuh anak-anak muda yang bekerja di bawah teriknya matahari yang tidak berbaju. Kulitnya menjadi semakin kelam, berkilat-kilat seakan-akan berminyak. Wijang, Paksi dan beberapa anak muda masih sibuk menyambung bambu yang satu dengan yang lainnya dengan hati-hati agar air tidak terlalu banyak terbuang. Adalah wajar jika talang air itu di beberapa tempat merembes dan bahkan menitik, tetapi jangan terlalu banyak sehingga air yang mengalir di talang itu tetap sampai di sasaran.
Sementara itu Wijang dan Paksi masih harus mengatur ketinggian talang bambu itu agar air dapat mengalir dengan lancar. Tetapi tumpah ruah lewat lubang-lubang pada setiap ruasnya. Lubang-lubang yang dibuat untuk menghilangkan sekat-sekat pada ruas bambu itu. Ternyata kerja itu tidak dapat dipaksakan untuk segera selesai. Meskipun anak-anak muda yang ada di gumuk kecil itu semuanya ikut menanganinya. Ketinggian talang itu harus benar-benar diperhitungkan, sehingga tiang-tiang bambu yang pendek itu pun harus diukur satu demi satu. Sekali-sekali, Wijang minta mulut talang dibuka agar dapat dipastikan air tidak tumpah atau bahkan mengalir ke arah yang berlawanan. Namun mulut talang itu pun kemudian ditutup kembali. Meskipun kemudian matahari menjadi semakin rendah, namun tidak seorang pun di antara anak-anak muda itu yang berniat menghentikan pekerjaan sebelum selesai. Bahkan bayangan senja pun mulai membayang. Cahaya matahari menjadi semakin redup. Sementara itu, Wijang dan Paksi Pamengkas pun telah memasang bambu terakhir pada ujung talang yang sampai di kotak sawah Mbah Recep yang kering itu. Sambil meletakkan ujung bambu itu pada patok terakhir, maka Wijang pun berkata, "Trimo, buka mulut talang itu." Trimo pun segera berlari. Seorang kawannya mengikutinya untuk membantu meletakkan mulut talang di tempat yang sudah disiapkan. Dengan nafas terengah-engah, Trimo bersama seorang kawannya pun segera memasang mulut talang itu. Demikian air mulai masuk ke dalam talang, maka Trimo dan kawannya pun berlari kembali ke sawah Mbah Recep. Nafas mereka hampir terputus. Mereka harus berlari lebih cepat dari ujung aliran air di sepanjang talang itu. Sebelum mereka sampai di kotak sawah Mbah Recep, Trimo sudah berteriak, "Air sudah mengalir!" Wijang, Paksi, Ki Bekel dan anak-anak muda itu menjadi tegang. Mereka menunggu dengan penuh harapan agar air lewat talang itu dapat mengalir ke kotak sawah Mbah Recep. Demikian Trimo dan kawannya sampai, maka air pun telah tertumpah dari ujung talang bambu itu. Air yang jernih dari semacam kolam penampungan air yang dibuat oleh anak-anak muda itu pula. Orang-orang yang menyaksikan titik air yang pertama tertumpah itu pun bersorak dengan gembiranya. Beberapa orang anak muda saling berpelukan. Ki Bekel pun segera menepuk bahu Wijang dan Paksi Pamengkas sambil berkata, "Kami berhutang budi kepada kalian berdua. Kita sudah melakukan bersama-sama, Ki Bekel. Tetapi kalianlah yang menurunkan gagasan tentang penyaluran air itu. Kalian berdualah yang telah memaksa kami untuk meninggalkan kemalasan kami. Tanpa harapan yang kalian tiupkan, kami tidak akan mampu bangkit, bahkan mungkin sampai anak cucu. Apalagi ketamakan Ki Cokrojoyo dan anaknya, Wandowo itu selalu membayangi kami. Ki Demang pun sama sekali tidak membantu kami dengan cara apapun juga, selain sesekali memberikan peringatan tentang musim kering yang terasa terlalu panjang di padukuhan kami. Tetapi sekarang Ki Bekel dan anak-anak muda padukuhan ini sudah bangun." "Iya," berkata Ki Bekel sambil mengangguk-angguk. Beberapa saat lamanya mereka mengamati air yang mengalir dari talang bambu itu. Meskipun hanya satu lajur, namun arusnya cukup deras, sehingga anak-anak muda itu bersama-sama telah mandi di pancuran talang air yang hanya selajur itu. Namun Wijang dan Paksi Pamengkas telah memperingatkannya bahwa bambu itu masih baru. Mungkin di dalam aliran air itu
masih terbawa gelugut yang dapat membuat kulit mereka menjadi gatal. Tetapi oleh kegembiraan yang meluap, anak-anak muda itu tidak menghiraukannya. Karena itu, maka Paksi Pamekasan pun berkata kepada mereka, "Nanti di rumah kalian harus mandi sekali lagi dengan air sumur, agar kalian tidak menjadi gatal-gatal, sehingga semalam kalian tidak dapat tidur. Jika kalian tidak dapat tidur, maka besok kalian akan terlambat datang." "Baik," jawab salah seorang di antara mereka. "Nanti kami akan mandi lagi di rumah." Wijang dan Paksi Pamekasan memandang kegembiraan itu sambil tersenyum. Wijang pun kemudian berbisik kepada Ki Bekel, "Tiang penyangga talang itu tidak perlu setinggi orang, Ki Bekel, tetapi dapat lebih rendah lagi. Jika kali ini kita pasang agak tinggi, agar langsung dapat dilihat aliran air yang tumpah lewat talang bambu itu. Kami pun sudah mengira bahwa anak-anak itu akan dengan gembira mandi dari aliran air yang melewati talang itu." Ki Bekel tersenyum. Katanya, "Biarlah mereka menumpahkan kegembiraan itu." Beberapa saat lamanya Ki Bekel, Wijang dan Paksi Pamekasan menunggu. Baru setelah anak-anak itu puas saling berdesakan mandi dari air pancuran yang tertuang lewat talang bambu itu, mereka pun bersiap-siap untuk pulang. Hari itu mereka terlambat pulang. Langit sudah menjadi muram. Senja telah turun. Ki Bekel, Wijang dan Paksi Pamekasan berjalan menyusuri pematang menuju ke padukuhan. Sementara itu, anak-anak muda yang masih basah, bukan saja tubuhnya, tetapi sebagian juga pakaiannya, sudah berlari-lari mendahului pulang. Mereka ingin segera memberitahukan kepada Mbah Recep bahwa air sudah mengalir sampai ke kotak sawahnya di ujung bulak yang selama musim kemarau ini menjadi kering dan bahkan seakan-akan telah pecah-pecah sampai ke lapisan di bawahnya. Mbah Recep yang baru duduk-duduk di serambi depan terkejut melihat anak-anak muda yang datang berlari-larian memasuki halaman rumahnya yang tidak terlalu luas. "Ada apa?" bertanya Mbah Recep. Trimola yang menjawab, "Air sudah mengalir, Mbah. Air dari gumuk kecil itu." Mbah Recep dengan serta-merta bangkit berdiri. "Air sudah mengalir, meskipun baru satu talang air yang siap. Besok kami akan membuat beberapa talang air. Kami akan membuktikan bahwa air dari gumuk itu dapat mengairi sawah kita yang hanya basah di musim hujan. Jika hujan terlambat, maka paceklik akan berkepanjangan. Bahkan kadang-kadang kita hanya sempat makan dedaunan yang menjadi semakin menyusut." Mbah Recep itu pun dengan serta-merta berkata, "Marilah, aku akan melihatnya." Ternyata Trimo dan kawan-kawannya tidak berkeberatan untuk mengantar Mbah Recep pergi ke ujung bulak. Ketika Mbah Recep dan anak-anak muda itu keluar dari regol halaman rumahnya yang sederhana itu, mereka berpapasan dengan Ki Bekel, Wijang dan Paksi Pamekasan. "Kalian akan pergi kemana?" bertanya Ki Bekel. "Mbah Recep ingin melihat air yang sudah mengalir itu, Ki Bekel." Ki Bekel tersenyum. Katanya, "Baiklah, antar Mbah Recep. Hati-hati, gelap sudah turun." "Apakah anak-anak ini tidak membual, Ki Bekel?" "Tidak, Wo. Mereka berkata sebenarnya air memang sudah mengalir." Mbah Recep itu pun kemudian diantar oleh anak-anak muda pergi ke sawahnya. Orang tua itu berjalan dengan cepat di paling depan. Sementara itu, anak-anak muda pun mengikutinya di belakang. Ki Bekel, Wijang dan Paksi Pamekasan tersenyum melihat Mbah Recep yang tua itu masih mampu berjalan begitu cepat.
sehingga ada di antara anak-anak muda yang harus berlari-lari kecil. "Apakah Ki Bekel tidak pergi ke sawah?" bertanya salah seorang di antara anak-anak muda itu. Ki Bekel menggeleng, katanya, "Kalian sajalah yang pergi, aku akan beristirahat." Meskipun malam sudah turun, tetapi Mbah Recep yang sudah terbiasa menyusuri pematang sawah masih saja berjalan dengan cepat. Apalagi kotak-kotak sawah itu tidak ditumbuhi tanaman apapun. Tanahnya yang kering tidak memungkinkan tanaman dapat tumbuh dengan baik dan menjanjikan panen yang memadai. Sehingga karena itu, maka bulak itu pun nampaknya seperti sebuah padang yang kerontang. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah sampai di kotak sawah Mbah Recep yang menjadi berdebar-debar. Ia mendengar gemericik air seperti air yang mengalir dari sebuah pancuran. "Air? Itu suara air?" desis Mbah Recep. "Iya Mbah, itu suara air." Mbah Recep yang tua itu pun kemudian berlari-lari kecil. Ia tidak lagi menyusuri pematang, tetapi Mbah Recep itu berlari melintasi kotak-kotak sawah yang kering. Ketika ia sampai di sawahnya, tiba-tiba saja terasa kakinya menginjak tanah yang basah. Di hadapannya, talang air mengalir seperti sebuah pancuran menumpahkan air tanpa henti. "Ini baru 1 lajur, Mbah. Besok kami akan membuat 5 lajur atau lebih. Meskipun air itu belum mencukupi untuk mengairi beberapa kotak sawah, tetapi kami sudah membuktikan bahwa jika kita mau, kita akan dapat mendapatkan air itu di segala musim, tidak hanya di musim basah menunggu hujan turun." Mbah Recep itu menjadi begitu gembira sehingga seperti anak-anak muda yang melihat air mulai mengalir di talang bambu itu. Maka dengan pakaian yang dipakainya, Mbah Recep itu berjongkok di bawah air yang mengalir seperti pancuran itu. "Alangkah segarnya," desis Mbah Recep. Seteguk air masuk ke dalam mulutnya dan bahkan tertelan pula. Anak-anak muda itu membiarkan Mbah Recep berjongkok beberapa saat di bawah pancuran. Sementara itu, ada juga di antara anak-anak muda itu yang pakaiannya masih juga basah. "Kalian luar biasa," berkata Mbah Recep setelah berdiri. "Air ini akan membasahi kotak sawahku ini. Tetapi jika kita berhasil membuat parit, maka seluruh bulak ini akan basah." "Itulah yang kami inginkan, Mbah." "Nah, biarlah orang banyak mengetahui apa yang terjadi ini. Aku akan menemui tetangga-tetangga kita dan bercerita tentang air ini." "Jangan sekarang, Mbah. Kita buat mereka terkejut. Biarlah air menggenang lebih dahulu. Sementara itu, kami akan membuat jalur-jalur berikutnya. 4 atau 5 jalur lagi. Biarlah mereka melihat air agak banyak, sehingga mereka mempunyai gambaran yang lebih baik tentang perlunya sebuah parit." "Sebenarnya kita sudah mempunyai parit," berkata anak muda yang lain. "Kita tinggal mengalirkan air dari gumuk kecil itu." "Parit itu harus diperbaiki lebih dahulu." "Iya, di sana-sini tanggulnya sudah koyak, bahkan beberapa puluh langkah di sebelah simpang 3 itu sudah tertimbun tanah. Jika parit itu sudah diperbaiki, maka kita tinggal membuat parit dari gumuk kecil itu dan kita tumpahkan ke dalam parit kita. Air itu sudah akan mengalir ke seluruh bulak ini," berkata Trimo. "Kita akan mengerjakannya." "Kita, seluruh padukuhan, laki-laki dan perempuan," berkata Mbah Recep. Namun akhirnya Mbah Recep itu pun menjadi kedinginan. Tubuhnya bergetar dan giginya pun gemertak. Bukan karena marah, tetapi karena pakaiannya yang basah. Tetapi Mbah Recep itu masih tertawa.
katanya. Hehehe. Nah, marilah kita pulang. Aku sudah kedinginan. Anak-anak muda itu pun kemudian mengikuti Mbah Recep yang pulang ke rumahnya. Ketika Mbah Recep itu memasuki regol halaman, Trimo pun berkata, "Jangan disebarluaskan dahulu, Mbah. Kita akan mengejutkan tetangga-tetangga kita." "Kau kira kawan-kawanmu dapat menyembunyikan rahasia ini?" "Kita berusaha. Jika tidak dapat bagaimana? Apa boleh buat, tetapi setidak-tidaknya kita sudah mulai mengerjakan jalur-jalur yang lain. Nanti malam, kawan-kawanmu sudah menceritakan kepada ayah dan ibunya, kepada kakek dan neneknya. Ayah, ibu, kakek dan nenek itu esok pagi-pagi sudah menceritakannya kepada tetangga-tetangganya. Mungkin di simpang-simpang jalan, mungkin di pasar, mungkin di mana saja mereka saling bertemu dengan tetangga-tetangganya itu." Trimo tersenyum. Katanya, "Mudah-mudahan kita dapat menahan diri." "Baiklah, aku akan mencobanya juga," berkata Mbah Recep. Sejenak kemudian, maka anak-anak itu pun segera minta diri. Sementara Mbah Recep itu pun langsung pergi ke Pakiwan sambil membawa ganti pakaian. "Kau kenapa, Ki?" bertanya istrinya yang sudah tua. "Tidak apa-apa," jawab Mbah Recep. "Pakaianmu basah kuyup. Aku tergelincir di sungai. Untung kepalaku tidak membentur batu." Nyi Recep itu pun menyahut, "Lain kali hati-hatilah, Ki. Orang yang sudah setua Ki Recep sebaiknya jangan pergi ke sungai setelah gelap." "Perutku sakit, Nyi. Aku tidak dapat menunggu sampai esok." Nyi Recep tidak menyahut lagi. Sementara itu, Mbah Recep telah hilang di pintu belakang. Dalam pada itu, selagi anak-anak muda padukuhannya berbesar hati oleh keberhasilan mereka, Ki Cokrojoyo telah pergi menemui Ki Demang. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.